tetapi merupakan pengakuan kami yang tulus di hadapan-Mu, bahwa hanya Engkau yang kami kagumi, hanya Engkau kebahagiaan dan kesukaan kami, hanya Engkau kepuasan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu, buat segala kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Saatnya Tuhan kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan meninggikan Engkau, kami akan mengagungkan Engkau lewat puji-pujian kami, lewat ibadah kami pagi ini. Bebaskan roh kami, bebaskan hati kami, sehingga hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak dan mau-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari beri kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua boleh berikan senyuman yang termanis kepada keluarga di rumah. Kanan kiri Bapak Ibu semua berikan senyuman yang termanis. Kita mau percaya bahwa ada sukacita Tuhan yang mengalir pagi hari ini. Haleluya, kita mau angkat pujian. Mari masuk gerbangnya. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita mau masuk kepada gerbang Tuhan yang kudus. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya nusuk kacita, dan sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tangan pujian sekali lagi dengan sungguh. Katakan mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi di baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya nusuk kacita. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan dia baik. Amin. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lagi dengan penuh kesungguhan hati katakan, sebab Tuhan dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lagi katakan, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik. Katakan, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, tiba saatnya saya undang bangkit berdiri semuanya. Haleluya, kita mau berdiri, kita mau angkat pujian kita, sukacita surga. Mari kita mau terima sukacita surga yang tidak akan pernah menggoyahkan setiap kekuatan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya penuhiku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Katakan, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya penuhiku. Katakan, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita selanjutnya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Setelah pada pujian ini, minta dengan kasih Kristus, minta dengan kasih Tuhan, Ibu Ildia boleh membawakan kita di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau angkat pujian karya terbesar. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa karyamu adalah yang terbesar, yang tidak terbanding. Tiada satu pribadi pun yang dapat menyamai karya yang telah Tuhan buat. Karena karya yang Tuhan buat adalah karya keselamatan, pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan lakukan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang berdosa. Tuhan telah menebus di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan dari awal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, ku pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan perlahan katakan karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, katakan ku kagumi, ku kagumi. Kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami panjatkan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami benar-benar menyenangkan hati-Mu Bapa. Sungguh benar Bapa, hanya Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat kami kagumi di dunia ini. Selain kami kagum memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih waktu yang terindah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami datang masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami memuji, mempermuliakan nama-Mu, walaupun dengan batas keadaan sekarang ini Bapa, tapi tidak mengurangi sukacita kami, kerinduan kami, untuk kami terus
datang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai setiap perkataan hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah suara hati Tuhan, itu adalah mau Tuhan, untuk kebenaran Tuhan itu disampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami yang saat ini mendengar, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menerima dan kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran firman yang disampaikan untuk mengubah karakter kami, membentuk kami, mengingatkan kami akan segala pelanggaran kami, kemelesetan kami, agar kami semakin hari semakin memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu saat firman-Mu ditaburkan, ada kuasa-kuasa yang tidak senang mengganggu hati dan pikiran kami, sukacita kami usir, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Satu ayat aja ya, ayat ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesempurnaan hidup. Oke. Kalau bicara sempurna, sempurna itu arti katanya lengkap, utuh, bulat, cocok, pas. Yang namanya juga sempurna ya. Nah, di dalam kehidupan setiap manusia pada umumnya, setiap manusia itu pasti merindukan kehidupannya itu untuk mengalami apa yang disebut dengan kesempurnaan hidup. Karena diyakinkan ketika seseorang memiliki kesempurnaan hidup di dalam hidupnya itu, dia merasakan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang lengkap dan utuh kehidupannya. Maka daripada itu, banyak hal yang dilakukan orang dan orang berpikir, mempunyai filosofi, mempunyai pandangan bahwa bermacam-macam untuk meraih kesempurnaan hidup itu ada berbagai macam cara, sehingga banyak orang yang ada filosofinya, pemandangannya, pemikirannya, bahwa ketika seseorang itu dikatakan memiliki kesempurnaan hidup, versi manusia pada umumnya berkata bahwa ketika seseorang itu mempunyai kesempurnaan hidup, ketika dia memiliki keluarga yang utuh dan bahagia. Oh, kalau keluarganya bahagia, keluarganya tuh utuh, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, mertuanya baik. Oh, itu adalah satu kesempurnaan hidup bagi dirinya. Namun ada orang yang lain yang berpikir bahwa kesempurnaan hidupnya itu ketika dia bisa memperoleh uang yang banyak, ketika dia mau bisa memperoleh harta yang banyak, ketika dia bisa membeli sesuatu, misalnya dia bisa bercita-cita ingin punya mobil tipe tertentu yang dia inginkan, dia bisa memperolehnya. Nah, dia merasa itulah kesempurnaan hidupnya. Dan ada banyak lagi. Kalau bagi anak-anak muda mungkin berpikir, kesempurnaan hidupku ini kalau aku bisa mencapai banyak gelar. Mungkin aku juga bisa lulus dengan nilai yang bagus, dengan cum laude, bahkan summa cum laude. Nah, ada banyak hal yang mungkin kita berpikir bahwa itulah yang akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita, itulah yang akan menjadi kesempurnaan hidup kita, membuat hidup ini menjadi indah, menjadi hidup ini berwarna. Nah, ada banyak hal juga. Ada banyak orang yang berpikir, oh kalau aku punya pandangan kesempurnaan hidupku itu jika
Aku bisa makan di tempat yang enak, aku bisa beli barang-barang yang branded, aku bisa beli barang yang mewah, aku mau beli barang ini ada uangnya, aku mau beli barang ini ada uangnya. Wow, itulah kesempurnaan hidupku. Dan bagi suami-suami, mungkin dia berpikir, aduh, betapa sempurnanya ya hidupku ya. Kalau aku punya istri yang cantik, punya istri yang langsing, punya istri yang pinter masak, punya istri yang gini. Wah, itulah kesempurnaan hidupku. Nah, bagi mungkin wanita-wanita mengidam-idamkan, mungkin berkata, waduh, kalau aku punya suami yang tampan, suami yang baik, yang setia, suami yang bertanggung jawab. Wah, itulah kesempurnaan hidupku. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa saya jabarkan satu persatu. Nanti panjang banget jadinya ya. Jadi kita tahulah bahwa pada umumnya manusia, pada umumnya versi manusia, pada umumnya kesempurnaan hidup itu ketika seseorang itu bisa meraih banyak hal di dunia ini, tentang kesuksesan, keberhasilan dalam karir tadi, keberhasilan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam pendidikan dan sebagainya. Dan inilah yang mungkin dipikirkan manusia pada umumnya, kewajaran manusia pada umumnya ketika bisa meraih ini semuanya dengan banyak, maka manusia akan berkata, wow, dia sempurna banget ya hidupnya ya, warganya bahagia, terus dia punya istri baik, punya suami baik, anaknya juga baik loh. Nah, di mata manusia pada umumnya, menurut versi manusia, itulah yang disebut dengan kesempurnaan hidup. Nah, kita tahu bahwa, nah saya mau tanya, apakah salah kita mempunyai itu semua? Ya tidak salah dong. Apapun yang kita peroleh di dunia ini harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita meraih yang disebut kesempurnaan hidup itu dengan keberhasilan dan kesuksesan, ingat sikap hati kita yang harus benar. Jangan kita jadikan itu sumber kebahagiaan kita. Jangan itu menjadi satu kesombongan di dalam diri kita. Jangan menjadikan satu-satunya andalan dalam hidup kita dan kita tidak mengandalkan Tuhan lagi dan menjadikan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu salah besar. Karena di dalam hidup kita yang harus menjadi kesempurnaan hidup kita satu-satunya, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri yang mampu mengisi rongga kosong di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita. Nah, kayak gitu. Jadi di sini ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan merasa kecil. Kalau mungkin kau berpikir, waduh, aku ini udah gagal hidup, kayaknya ekonomiku juga begini-begini saja. Aku berdoa, kayaknya rumah tanggaku juga begini-begini saja. Kayaknya aku lihat semuanya begini-begini saja. Aku rasa kayaknya cita-citaku pun nggak kecapai. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya aku gagal hidup. Belum tentu. Tuhan tidak melihat dari apa yang diukur oleh manusia. Tetapi Tuhan melihat hati-hati yang punya tekad, kerinduan untuk menjadi kehidupannya sempurna seperti Bapa. Yang seperti kita baca tadi di awal bahwa firman Tuhan katakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kalau versi manusia tadi kesempurnaan hidup saya sudah jabarkan ya, punya ini, berhasil ini dan berhasil itu. Tetapi versi Tuhan di sini dikatakan kita itu hendaknya sempurna seperti Bapa, yang arti katanya serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, serupa dengan Tuhan Yesus di sini arti katanya kita wajib hidup sama seperti Kristus Tuhan kita hidup. Di dalam Yohanes ya, di Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua ya. 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan apa? Pasal yang kedua ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini nggak bisa ditawar lagi. Jadi ketika kita berkata bahwa aku ini seorang Kristen, aku ini dikatakan pengikut Tuhan, dan kita mau menjadikan kesempurnaan hidup kita itu satu-satunya adalah Tuhan, tidak ada pilihan lain bahwa kita harus hidup sempurna seperti Bapa. Ini susah sekali. Dan sampai detik ini pada kenyataannya, ada belum yang udah sempurna? Belum ada, bukan?
Di sini belum ada kita yang sempurna, kita masih banyak belajar. Tetapi ini bukan menjadi satu kita katakan tidak bisa sempurna lalu kita asal-asalan hidup. Sebagai anak Tuhan di dalam kekristenan kita, seharusnya kita ada perubahan dong dalam hidup kita. Coba kita lihat diri kita. Kita yang tahun kemarin sama yang hari ini masih sama enggak? Ada perubahan nggak dalam hidup kita? Yang suka marah-marah terus, yang suka benci, yang suka dendam, yang suka iri hati, masih sama nggak? Yang suka galak, mungkin ya dan sebagainya, masih nggak? Yang suka gosipin orang, masih nggak? Ada perubahan nggak dalam hidup kita? Nah, kalau kita mau sempurna seperti Tuhan, kalau kita mau memiliki kesempurnaan hidup itu, yaitu kita mau hidup kita ini menjadi sempurna seperti Bapa tadi. Yaitu harus ada perubahan dalam hidup kita. Semakin hari harus seperti Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Harus hidup wajib hidup. Wajib itu berarti nggak bisa ditawar loh. Kata wajib itu ya harus. Nah, sempurna pun dikatakannya harus. Harus itu perintah, tidak bisa ditawar-tawar. Nggak ada yang tawar-menawar. Oh, nggak bisa sempurna lah. Udah begini memang orangnya. Tidak bisa. Kalau kita mau meraih kesempurnaan hidup yang kekal, yaitu yang dipermuliakan dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan kesempurnaan hidup yang kekal. Tidak ada pilihan. Kita memang harus berjuang untuk menjadi sempurna, wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup. Nah, ini memang tidak mudah, ini sulit sekali, bahkan kita katakan mustahil. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Jadi jangan pernah menyerah. Kita sekarang berjuang. Mungkin kita katakan yang belajar, yang sekolah, yang bekerja, kayaknya hidup di bumi sukar sekali ya. Tetapi saya mau katakan lebih sukar lagi ketika kita mau benar-benar berjuang hidup di dalam kesempurnaan yang sejati, kesempurnaan yang kekal, kesempurnaan yang Tuhan tawarkan, yang nantinya dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ini harus bayar harga segenap hidup kita. Nah, kita melihat bahwa kalau kita di sini yang ada dikatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga atau serupa dengan Tuhan Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus, berarti kan kita wajib hidup sama seperti Tuhan dong. Dan Tuhanlah yang menjadi role modelnya. Dan Tuhanlah yang menjadi contoh dalam hidup kita. Nah, lalu kehidupan Tuhan Yesus itu seperti apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih kesempurnaan hidup versinya Tuhan, bukan versinya dunia, bukan versinya manusia, tapi kesempurnaan versinya ya Tuhan, yaitu dikembalikan manusia itu pada rancangan Allah semula. Manusia yang berdosa, yang ditebus, dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yang nantinya akan dipermuliakan, memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, untuk ini makanya kita harus hidup dan wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup. Seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dikurang-kurangi. Seperti Tuhan Yesus. Nah, gaya hidup Tuhan Yesus itu seperti apa? Tuhan Yesus itu rela menderita. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Dikatakan di sini pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dan 23 saya akan bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, salah satu pribadi Tuhan yang harus kita contoh, kan hidup kita mau seperti Tuhan, dong, wajib hidup seperti Tuhan. Tuhan itu rela menderita dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, dia penuh dengan penderitaan loh. Bahkan ketika dikatakan di sini, ketika dia mau disalib, dia dikhianati, dia difitnah, dia ditinggalkan sendiri. Bahkan ketika dia dicaci maki, dikatakan di sini di ayat yang keberapa tadi, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki, dikatakan. Nah, kita harus menderita bersama dengan Kristus karena kita harus mengikuti teladannya Tuhan. Nah, pagi hari ini
dalam hidup kita? Penderitaan apa yang kita alami pada pagi hari ini? Mungkin kita katakan, kayaknya Bu Iing, aku udah capek banget. Kayaknya hidupku ini berat. Kayaknya masalahku datang silih berganti. Masalah ini datang, ini lagi datang. Aku ini juga gini, belum lagi nanti tubuhku sehat, hari ini sehat, besoknya sakit. Belum lagi ngadapin ini, ngadapin itu. Kayaknya penderitaanku ini banyak. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita, dia sendiri pun menderita. Dia sabar loh. Masa kita nggak mau sabar? Masa kita hanya mau terimanya yang enak-enaknya? Firman Tuhan yang lain katakan ada apa? Adalah kasih karunia kalau kita itu bisa menderita bagi Kristus. Tapi sering kenyataannya manusia itu nggak mau menderita. Yang ada bersungut-sungut, yang ada mengeluh, yang ada bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau di mana? Aku ini udah setia, aku ini udah beribadah, aku ini udah ini dan itu. Tapi Tuhan, kok kau gak dengar doaku sih? Engkau tuli ya Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita wajib mau hidup sama seperti Tuhan, gak ada pilihan. Kita mengalami penderitaan. Itu ada banyak penderitaan. Daging ini menderita loh. Ketika kita ada kesempatan berbuat dosa, kita menyakiti daging kita gak melakukan. Ketika kita mungkin dibenci orang, diceritain orang di belakang, digosipin orang di belakang, difitnah orang, ditipu orang, dibohong orang. Kita ada punya kesempatan daging ini untuk balas. Tetapi daging ini gak balas, sakit loh, menderita loh daging loh. Tetapi kita memilih, kita mau menderita secara daging kita. Tapi endingnya, kita mau dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kita mau ikuti jejak Tuhan. Dia dicaci maki, dihina, dia gak balas. Dia hidupnya begitu agung, dia yang besar, yang mulia. Dia begitu luar biasa. Kita kagum akan karakternya. Kita kagum akan gaya hidupnya. Mari kita mau kenakan dalam hidup kita. Pagi hari ini, jangan katakan penderitaanku paling besar dan berat. Satu-satunya penderitaan masalah terbesar kita adalah ketika kita ditolak oleh Tuhan. Jangan jadikan apapun masalahmu di bumi ini, engkau anggap masalah itu berat. Selesaikanlah segala sesuatu dengan tanggung jawab, lakukan bagian kita. Percaya deh, Tuhan yang besar itu sanggup melakukan bagiannya. Dia tidak sendirian, percayalah. Dia memberikan bahunya untuk kita bersandar. Saat mungkin kita udah mulai lelah, kita mungkin udah mulai kayaknya capek, kita merasa mulai beban kita berat. Percayalah, dia berikan bahunya untuk kita bersandar. Bahunya yang kuat untuk menenangkan jiwa kita. Bahunya yang kuat untuk melindungi dan melingkupi kita. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berkecil hati dan jangan menyerah, jangan kau merasa bahwa bebanmu berat. Percayalah, Tuhan sendiri pun mengalami penderitaan. Kalau kita mau memiliki kesempurnaan hidup yang sejati yang ditawarkan oleh Tuhan, tidak ada pilihan. Kita harus menyakiti daging kita. Kita harus melepaskan ego kita. Kita harus mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan. Sehingga nantinya kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pribadi Tuhan itu yang harus kita contoh. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup adalah apa? Dia tidak berbuat dosa. Dikatakan di dalam tadi 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu ya dikatakan apa? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tuhan itu manusia 100% manusia loh ketika ada di bumi. Oh kita katakan, oh dia kan Tuhan, terang aja dia nggak bisa berbuat dosa dong. Enggak. Ketika Tuhan ada di bumi ini, dia 100% manusia yang bisa berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Nah, di sini kita belajar. Kalau kita mau meraih kesempurnaan hidup yang sejati yang Tuhan tawarkan, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa dan nantinya dipermuliakan bersama dengan Tuhan, kita harus hidup suci, nggak ada pilihan. Mendengar kata suci, mungkin kita sering udah tiap hari dikhotbahkan, udah sering khotbah suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah, itu terus. Tetapi memang inilah yang menjadi goal kita. Kita harus hidup dalam kesucian Tuhan. Itu karena kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mulai dari kita bangun pagi, apa yang mulai kita ucapkan, apa yang mulai kita pikirkan, yang kita putuskan, tindakan-tindakan kita berkenan nggak di hadapan Tuhan. Kita udah mulai melihat diri kita dengan jujur. Kalau bagi wanita-wanita yang mulutnya suka cerewet, yang suka ngoceh, tiada hari tanpa ngoceh, ayo bertobat pagi hari ini. Kita bukan berarti mulut ini diciptakan Tuhan untuk berbicara. Tetapi kita harus berbicara apa yang Tuhan senang kita bicara. Kalau Tuhan tidak suka kita bicara itu, kita nggak boleh bicara.
Itu kesucian. Tuhan ciptakan telinga, ciptakan anggota tubuh bagi kita. Kita tidak berhak lagi memiliki diri kita, tubuh kita, hidup kita. Tetapi kita mau lakukan tubuh, hidup kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, hidup kita. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesuciannya, untuk kita hidup dalam kesuciannya. Kita belajar ini. Ini pun saya bukan menjadi orang yang sempurna, udah sempurna ketika berbicara pada pagi hari ini. Saya berpikir, waduh, kadang-kadang kita berbicara firman itu begitu mudah kita menyuarakannya. Tetapi ketika kita mempraktekkannya dalam kehidupan itu sulit sekali. Tetapi kita harus nekat, harus berjuang. Ketika kita salah, di sini tidak ada dong yang kebal dosa, masih kita bisa meleset, mulut kita masih bisa cerewet, kadang kita masih bisa salah, masih bisa melakukan, tapi ketika kita sadar, kita cepat berbalik kepada Tuhan. Kita cepat minta ampun kepada Tuhan. Kalau bagi yang bekerja di kantor, mungkin ada kesempatan untuk berbuat dosa, di kantor untuk ada kesempatan untuk tidak jujur, stop. Belajar untuk jujur. Mungkin bagi bapak-bapak yang di jalan, yang mungkin udah buru-buru, disalib orang, orangnya marah-marah, bisa nggak kita teduh, kita diam, nggak bales? Kita dengan tenang kita kendarain lagi kendaraan kita, atau kita mau balas maki-maki orang itu, kita ngoceh-ngoceh orang itu. Nah, itu bukan kesucian Tuhan. Tapi kalau kesucian Tuhan kita belajar diam. Nah, kita mau rajut kesucian Tuhan itu dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari dalam hidup kita. Nah, apa yang kita pikir? Nah, mulai mulut kita juga kurangin untuk bergosip ya, bagi wanita-wanita yang suka gosip. Kita mau tobat. Pagi hari ini kita perbaiki diri kita. Mulut kita yang mungkin suka ngomongin orang di belakang, mungkin mulut kita yang suka, apalagi suka berkata kasar, berkata jorok, yuk bertobat pagi hari ini. Pagi hari ini kita rajut kesucian Tuhan. Mungkin kita udah tahu ya, kalau mencuri, membunuh, berzina itu udah kelihatan, itu tahu dosa, udah jelas salah. Tetapi apa yang kita pikir setiap hari, apa yang kita ucap, sikap hati kita, masih ada iri nggak sama orang, masih ada benci nggak sama orang, ada dendam nggak sama orang, ada kepahitan nggak sama orang. Nah, di sini kita mulai melatih diri kita untuk kita hidup dalam kesucian Tuhan. Belajar terus, saya pun berjuang. Saya katakan semakin hari bukan semakin mudah. Saya katakan mengikut Tuhan itu sulit dan sukar. Saya katakan itu sangat sulit dan sukar. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, kita terus berjuang untuk meraih kesempurnaan yang Tuhan tawarkan. Ya, kesempurnaan versinya Tuhan. Jadi kita harus mengikuti jejaknya Tuhan, cara hidupnya Tuhan. Mau nggak mau, kita harus hidup dalam kesuciannya Tuhan. Sulit ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Sulit bukan? Nah, tapi tidak ada pilihan. Kita memilih jalan ini. Kesempurnaan yang kita raih di dunia ini akan berakhir. Taruh kita berhasil meraih banyak di bumi ini, semuanya akan berakhir dan akan usai. Tetapi ketika kita memperjuangkan kesempurnaan yang sejati yang Tuhan tawarkan, yaitu hendaknya kita sempurna seperti Bapa, di situ kita mempersiapkan diri kita di kekekalan. Kita sedang menabung, kita sedang menyimpan harta kita di surga. Ketika kita setiap hari merajut kesucian Tuhan, dari detik ke detik, menit ke menit, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta kita di surga, dan suatu saat ketika Tuhan melihat kita, kita indah di pemandangannya. Inilah yang menjadi kerinduan kita semua yang ada. Saya berharap ya, kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan hanya sekedar menjadi Kristen, keluar masuk gereja, tidak mengalami perubahan, hidup kita sama, nggak ada yang dulunya cerewet tetap cerewet, yang dulunya jahat tetap jahat, yang hatinya suka iri tetap masih iri. Berubah, kita harus mengalami perubahan hingga kesucian Tuhan itu kita rajut hari demi hari, hingga kita bisa hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Tuhan. Oke. Terus apalagi yang dikatakan bahwa kalau kita wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup itu, kita menghidupi seperti Yesus itu, yaitu kita harus taat. Dikatakan di Tuhan Yesus itu taat. Contohnya Tuhan itu adalah pribadi yang taat. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan di sini, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Udah jelas. Bapak Tuhan Yesus itu adalah putranya, Bapa yang taat. Ketika dia diperintahkan apa, dia harus turun ke dunia, ketika dia harus menderita, ketika bahkan sampai harus mati di kayu salib, itu taat.
Taat itu apa? Patuh, tunduk. Nah, dalam hidup kita sebagai kekristenan, kalau kita mau seperti Tuhan, hidup kita mau seperti Tuhan, sehingga hidup kita boleh meraih kesempurnaan yang Tuhan mau, kita mau belajar taat seperti Tuhan Yesus. Dia taat, dia merendahkan dirinya, dia taat. Orang yang taat itu pasti merendahkan dirinya. Nggak mungkin orang yang taat itu, orang yang sombong bisa taat, nggak mungkin. Orang yang merendahkan dirinya biasanya keluar taat yang tulus di dalam dirinya. Mungkin saat ini kita belajar taat dulu dari hal-hal kecil. Anak-anak coba belajar taatlah dengan orang tua. Jangan suka ngelawan. Kalau orang tua, anak-anak muda baru ngomong satu patah kata, kalian udah 20 patah kata. Nah, kita juga yang bekerja, belajarlah taat dengan bos, mungkin dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kalau berarti kata taat di sini tanda kutip ya, bukan berarti ketika bos suruh kita buat jahat, kita buat jahat. Ketika orang tua buat kita buat jahat, kita buat jahat. Karena taat, bukan taat yang benar. Maksudnya taat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa taat dengan Bapa Tuhan yang tidak kita lihat? Kalau yang ada di depan kita aja kita nggak bisa taat. Belajar taat. Anak-anak muda, belajar taat dengan orang tuamu. Belajar taat yang kerja sama atasanmu. Jangan banyak ngedumel di belakang. Anak-anak muda mungkin di depan orang tua dikasih nasihat. Iya, tapi di belakang hatinya dongkol, ngedumel, marah-marah, nggak terima. Kita belajar menundukkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti pribadi Tuhan. Kalau kita mau seperti Yesus, hidupnya seperti Tuhan Yesus. Nggak ada pilihan, merendahkan diri, taat seperti dia. Bahkan dikatakan dia sampai taat di kayu salib. Itu pribadi yang begitu luar biasa yang patut kita contoh. Itulah kesempurnaan hidup, itu wujudnya di dalam pribadi Yesus. Pribadi Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi. Yang harus kita contoh, yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Terus apalagi yang keempat dikatakan, jadi kalau kita mau seperti Tuhan Yesus itu, apalagi yang melakukan kehendak Bapa. Nah Tuhan Yesus itu hidupnya melakukan kehendak Bapa. Dikatakan Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kita tahu cerita Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dikatakan apa ketika dia di dalam penderitaannya, dia berkata apa? Bapa, biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah itu, ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaannya, dia menyerahkan kepada Bapa. Dia katakan biarlah kalau misalnya Bapa kehendaki, biarlah penderitaan itu lalu daripada hidupnya, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku semua, anak-anak muda, kita belajar untuk melakukan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pernah nggak kita bertanya, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu Tuhan? Atau kita sibuk dengan kehendak kita sendiri. Kita sibuk dengan keinginan kita sendiri. Tanpa kita peduli perasaan Tuhan. Tanpa kita pikiri, Tuhan itu ingin nggak? Tuhan tuh suka nggak? Tuhan tuh senang nggak dengan kehendak kita? Kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, jika Tuhan kehendaki kita mengalami banyak hal dalam hidup kita, ada penderitaan, ada tantangan, mungkin ketika dalam hidup kita ada kegagalan, kita mungkin di mata manusia, kita gagal hidup, kayaknya ini manusia gagal hidup di depan manusia, tetapi pagi hari ini kita ditawarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dibutuhkan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh nekat untuk berjuang menjadi sempurna seperti Bapa. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berjuang dalam kehidupannya melakukan kehendak Bapa tanpa ada sedikit pun kehendaknya, sehingga di dalamnya dia mau menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam hidupnya. Dan kita melihat Tuhan Yesus menyelesaikannya dengan manis. Sampai di kayu salib dia mati, dia katakan sudah selesai. Nah demikian juga hidup kita. Kita pun mau menyelesaikan hidup kita dengan manis. Kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar hari lepas hari, ketika apapun yang kita lakukan, kita pertanyakan. Ketika kita mau membuat sesuatu keputusan, ketika kita mau bertindak, kita melakukan ini, melakukan itu, merencanakan ini dan itu. Pernah nggak kita bertanya, ini kehendak-Mu nggak Tuhan? Atau ini maunya kita sendiri? Kita belajar di situ dan kita mau belajar taat. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita mau lakukan. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kok kayaknya dalam hidupku ini
dalam keluarga, dalam hidupku ini sepertinya di tahun-tahun ini kayaknya berat aku jalani ya Tuhan. Sepertinya kok banyak penderitaan, banyak tantangan yang kok aku hadapi ya Tuhan. Kok sepertinya aku seorang diri Tuhan. Aku ngerasa kayaknya berat jalan hidupku Tuhan. Aku ngerasa kok kecil, aku kok ngerasa nggak berdaya. Tetapi mari firman Tuhan pagi ini menawarkan kita bahwa kita mau bangkit, bahwa percayalah ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya. Itu atas seizin Tuhan. Kita mau katakan, jadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu atas hidupku. Aku percaya yang Kau lakukan itu pasti terbaik untukku. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berani kita mau katakan itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita mau katakan itu adalah biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir di sini dikatakan bahwa pribadi Tuhan itu adalah kasih. Kita tahu bahwa di Lukas pasal 23 ayat ke-34, nggak apa-apa, nggak usah dibuka. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, dikatakan apa? Dikatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih. Kenapa tidak? Kenapa dia rela turun, mengosongkan dirinya, menjadi ambil rupa seorang hamba, bahkan dia rela menderita, menyalahkan nyawanya, mati di kayu salib, itu karena kasihnya kepada kita, karena cintanya kepada kita. Nah, kita yang sebagai anak-anak Tuhan ini, kita harus belajar menerapkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, kasih itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Itu tentunya kasih itu memberi, kasih itu mau berkorban, kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata semata. Kasih itu ada wujudnya perbuatan yang seperti Tuhan kita Yesus lakukan. Nah, mari kita mewujudkan kasih itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, keluarga kecil kita. Suami belajar menerima istri apa adanya, istri belajar menerima suami apa adanya. Anak belajar menerima orang tua belajar menerima anak apa adanya. Belajar mengasihi dan seperti Tuhan Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus ketika orang-orang menyalibkan dia, membunuh dia katakan dia minta kepada Bapa ampuni mereka. Demikian juga kehidupan kita. Kalau ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita sanggup mengampuni orang-orang yang melukai kita. Kita sanggup mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita belajar juga seperti kita sebagai pasangan suami istri dengan keluarga dan anak-anak, kita sanggup untuk melepaskan pengampunan bagi suami kita yang mungkin menurut kita tidak tepat, mengampuni anak-anak kita yang menurut kita tidak tepat, kita mengampuni mertua kita, orang tua kita. Kita belajar mengenakan kasih Tuhan. Kasih itu apa? Sabar, murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak menyimpan kesalahan dan sebagainya, ada di dalam 1 Korintus pasal 13. Nah, kita belajar mengenakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau jabarkan, pribadi Tuhan itu agung banyak. Yang saya jabarkan ini hanya 5 ya. Dia menderita dengan sabar, dia tidak berbuat dosa, dia melakukan kehendak Bapa, dia taat, terus dia hidupnya penuh kasih. Nah, inilah yang harus kita teladani dan tentunya ada banyak lagi pribadi Tuhan itu karakternya. Nah, karakter Tuhan inilah yang harus kita contoh, yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Tidak ada pilihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini yuk kita membuat pilihan. Mungkin saat ini engkau merasa bahwa aku secara manusia orang pikir, aku belum meraih kesempurnaan hidup secara manusia. Masih banyak kegagalan. Tetapi kita ditawarkan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak dibutuhkan itu semuanya. Tapi Tuhan membutuhkan hati yang nekat untuk menjadi sempurna seperti Dia. Hingga nantinya kita boleh bersanding dengan Bapa di surga. Hingga kita nantinya bisa bertemu dengan Tuhan. Hingga kita bisa mengenakan pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kalau pagi hari ini, kalau di dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan izinkan kita memperoleh banyak, kita sukses karir, pendidikan, punya berkat dan sebagainya. Ingat, jangan sombong dan jangan pernah terikat dari situ dan jangan jadikan itu kesempurnaan hidupmu. Tetapi kalaupun misalnya kita tidak meraih banyak yang seperti versi manusia, jangan pernah minder dan kecil hatimu. Karena Tuhan melihat hati-hati yang rindu untuk berjuang menjadi sempurna seperti Bapa. Jadi kita berjuang ya sama-sama ya.
Kita harus tanggung jawab hidup, bukan berarti orang itu gak boleh sukses, gak boleh berhasil, salah besar. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa berhasil, bisa sukses, hingga hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi terimalah apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tetapi jangan pernah terikat dengan apapun. Ingat, jadikan Tuhan kesempurnaan dalam hidup kita. Karena kita mau berjuang untuk kita meraih kesempurnaan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri, yaitu untuk kita nantinya bisa hidup sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup kita harus seperti Tuhan, baru dikatakan kita bisa meraih kesempurnaan hidup yang sejati, yang kekal, yang nantinya bersanding dengan Tuhan, tidak bisa ditawar lagi. Yuk kita pilih ini ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memilih jalan ini. Jalan ini berat, jalan ini sukar, bayar harganya segenap hidup kita. Tetapi kita mau meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia katakan sudah selesai. Dia menyelesaikannya dengan manis. Kita pun mau menyelesaikan dengan manis pertandingan kita. Sehingga nantinya di hadapan Bapa bisa dikatakan, engkaulah anak yang aku kasihi. Kepadamulah aku berkenan. Engkau sudah menang dan engkau sudah selesai. Dan akhirnya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita semua yang ada. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua yang ada. Kita sama-sama berjuang ya. Saya pun terus berjuang. Kita di sini belum ada yang sempurna, tetapi kita terus mengalami perubahan. Kita berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Yaitu menghidupi hidup kita ini, harus hidup, Yesus hidup di dalam kita. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Itulah kesempurnaan hidup yang sejati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau tolong, kiranya Kau terus menyempurnakan kebenaran-Mu ini. Engkau berkata-kata terus di renung hati yang dalam para jemaat-Mu. Bapa, kami mau meraih kesempurnaan hidup yang Kau tawarkan, yang versimu bukan versi dunia, Bapa. Kami mau hidup sempurna. Kami tahu ini harganya mahal, segenap hidup kami membayarnya. Tetapi kami tidak ada pilihan lain. Kami memilih ini, Bapa. Kami mau menghidupi hidup putra tunggal-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, hidup kami hidup seperti Tuhan Yesus hidup ketika Dia ada di bumi. Hingga hidup kami ini hidup dalam kesucian, ketaatan, hidup rela menderita. Hidup kami dipenuhi dengan kasih, hidup kami melakukan kehendak-Mu. Kami tahu ini berat, Bapa, sulit sekali sukar. Tetapi Roh Kudus kiranya Engkau menolong kami, Engkau membantu kami. Kami tidak mampu, Bapa, kami butuh Engkau. Kiranya Engkau tolong kami untuk mengenakannya dalam hidup kami, Bapa. Tolong kami, Tuhan, tolong kami, Bapa. Biarlah kami mau berjuang hari demi hari, terus ada perubahan dalam hidup kami. Kami tidak sama hari kemarin dengan hari ini, kami manusia yang berbeda. Karena kami memiliki pikiran, hati, hidup yang dipenuhi dengan kesucian dan kekudusan-Mu. Mampukan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Bapa, mungkin kami yang hadir pada saat ini, di mata manusia ada banyak hal mungkin kami yang belum raih secara manusia pada umumnya. Di mata manusia kami kecil. Tetapi Bapa, Engkau tidak melihat itu semuanya. Engkau melihat secara kacamata rohani. Engkau memandang orang-orang yang bersemangat berjuang untuk hidup di dalam kesucian-Mu. Tetapi ketika saudara-saudara kami meraih banyak di bumi ini, mungkin memulai keberhasilan dalam banyak hal, tetapi janganlah biarkan menjadi sombong dan menganggap itu satu kebahagiaan, kesempurnaan hidup yang sejati. Tetapi biarlah kami menjadikan Engkaulah kesempurnaan hidup kami yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya firman-Mu sudah berhenti hamba beritakan, Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam kehidupan kami. Mampukan kami melakukannya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua yang ada pada saat pagi ini kita diberkati lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat Ibu Iing yang sudah memberkati kita lewat firman Allah pada pagi ini. Ada dua hal yang saya ambil dalam firman ini, bahwa
kesempurnaan hidup di bumi saja orang meraih dengan susah payah. Sementara kesempurnaan di bumi ini, saat kita pun meninggalkan bumi ini, kita akan tinggalkan dengan tidak ada berbekas sedikit pun. Dan yang menjadi kesempurnaan sejati yang harus kita perjuangkan dari hari ke hari, yaitu memiliki gaya hidup Kristus di dalamnya. Memiliki gaya hidup Kristus, sudah ada 5 poin tadi yang disampaikan oleh Ibu Iing. Itu bukan perkara yang mudah, itu bukan perkara yang gampang, tetapi itu merupakan perjuangan hidup setiap hari. Bukan saja setiap hari, tapi setiap detik, menit, jam, dan waktu dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih, jangan kita bangga kita memiliki keadaan-keadaan yang sempurna, mungkin secara fisik. Sempurna secara keadaan kita, mungkin kita memiliki segalanya, kita bisa berbuat apa saja. Kita jangan bangga dengan keberadaan itu. Tetapi mari kita mau bangga jika saya dan saudara terus berjuang untuk hidup di dalam kehendak-Nya, sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang memiliki kesempurnaan sama seperti Dia yang sempurna adanya. Itulah goal kita, itulah yang menjadi kerinduan dan tujuan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang ada, mari kita sama-sama. Bukan berarti hal seperti ini sulit membuat kita menyerah, membuat kita tidak mau berjuang, membuat kita katakan, oh nanti hidupku masih panjang. Tidak. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, para lansia yang mendengar firman pagi ini, kita semua harus berkemas-kemas sehingga kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kesukaannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Saya percaya firman Allah pada saat pagi ini terus memberkati kehidupan kita, memacu iman kita, memacu semangat kita untuk terus berjuang apapun keadaan saya dan saudara, tidak mempengaruhi perjuangan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan pada kesempatan ini juga tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada anak kekasih Ica, adik dari Randy yang Tuhan tambahkan usianya. Biarlah dengan usia yang bertambah Ica terus bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan terus menjadi anak yang bertumbuh di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat yang ada, tetaplah jaga kesehatan kita semua yang ada di masa-masa yang seperti ini. Mari kita berhikmat di dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan kita. Dan saat kita melakukan bagian kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Daripada ibadah kami pada saat pagi ini, kami menaikkan pujian kami, hormat kami hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana adanya, diberi kesempatan dan waktu yang indah untuk sama-sama kami beribadah, menerima kebenaran firman-Mu, dan kami menikmati kebenaran itu, dan kami mau berjuang untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami.
Bapa, Engkau berkati Ibu Iing yang sudah memberkati kami pada pagi ini. Pakai lebih jauh, berikan hikmat, berikan kesetiaan, ketaatan senantiasa, sehingga di dalam seluruh kehidupannya terus berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Dan bahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat pagi ini Tuhan, kami tidak tahu keberadaan mereka saat ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berbeban berat, mungkin ada yang memiliki berbagai macam pergumulan-pergumulan dalam hidup ini Bapa. Kami tahu bahwa segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat kami masih ada di bumi ini, semuanya itu datang tidak kebetulan dalam kehidupan kami. Lewat penyakit kami, lewat pergumulan kami, lewat masalah kami, lewat keadaan-keadaan apapun yang kami alami. Di situ ada proses yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau, lebih mengerti kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mampukan kami melewati segala keadaan apapun. Tuhan, yang sakit pada saat ini kami berdoa, segala kelemahan-kelemahan, segala penyakit apapun yang membuat tidak berdaya, yang membuat kekuatannya melemah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa kekuatan pemulihan mengalir bagi seluruh kehidupan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang ada, sehingga di keadaan-keadaan saat ini mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi cemas, tetapi bersama dengan Engkau kami mengalami kekuatan yang baru. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak, mulai dari anak-anak, jemaat-jemaat, pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan para lansia. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami terlalu percaya bahwa penyertaan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat anak kekasih kami Ica Tuhan, yang Tuhan telah tambahkan usianya Bapa. Biarlah anak kekasih ini terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia kepadamu, bahkan anak yang sehat dan kuat. Berkati kedua orang tuanya, sehingga di dalam kehidupan keluarga ini tetap terus mengasihi Engkau dan melekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi ini. Tetapi sebelumnya kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan dan buka hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu, dan menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Biarlah semangat terus, tetap jaga kesehatan. Shalom.